Oke, sahabat tani di seluruh Indonesia. Nah, kali ini saya akan mereview keadaan bahan tanaman kopi jenis kopi Tugusari maupun parabola. Nah, saya bukan masalah untuk mereview tentang pembungaan ataupun tentang sebuah kopi yang lebat. Nah, saya di sini ingin mereview keadaan bahan yang saat ini viral, bahan janda ya teman-teman. Nah, jadi untuk kondisi bahan janda teman-teman, ini kita tidak sembarangan untuk menentukan bahan-bahan yang katanya janda itu teman-teman. Nah, jadi begini, ketika kita melakukan pemangkasan, kita menemukan tunas bahan yang membawa bunga ataupun membawa buah 2 ataupun 3 dompol, dan kondisinya lanjutannya ini polos. Nah, ini perlu diketahui, kita nggak asal-asalan ya. Nah, jadi begini teman-teman, di sini dia sudah berbunga 1, 2, 3 dompol ya, 3 dompol. Kalau yang belum tahu ataupun belum paham tentang bahan janda ini, kita jangan lihat di buahnya teman-teman ya. Sekali lagi, jangan lihat di buahnya 3 dompol. Nah, yang kita lihat, yang kita pahami itu di lanjutannya teman-teman ya, di lanjutannya. Untuk di bulan 6 saat ini, di sini dia sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ruas ya, 6 ruas dan tidak mengeluarkan bakal-bakal bunga. Nah, di sini dia sudah mengeluarkan mata yuyu 1, 2, 3 dompol. Nah, apabila kita tidak memahami logikanya, kapan kita beranggapan bahwa kopi ini 1, 2, 3 dompol ini dan lanjutannya ini janda, ini jangan salah teman-teman. Ini saat ini dia sudah 6 ruas dan tidak mengeluarkan bakal bunga. Ini dia tidak akan berbunga teman-teman. Ini nanti dia bakalan berbunga, kurang lebih mengeluarkan bakal bunga itu kurang lebih di bulan 12 ya. Di bulan 12 ataupun di bulan 11. Nah, yang kita sinkronkan di sini keadaan lanjutan B2. Lanjutan B2 dia sudah full ya di sini ya. Ya, di sini sudah full mata yuyu. Nah, jadi di sini dia baru 1, 2 ruas dan di sini dia sudah hamil, bakalan mengeluarkan bakal pembungaan. Nah, inilah yang katanya janda. Cuman kalau yang ini selang teman-teman. Untuk kita menentukan tunas janda yang tepat, yang benar, itu kita cari dulu. Nah, setelah kita muter-muter ya teman-teman ya, kita muter-muter cari bahan. Nah, kita menemukan 5 ruas ini ya teman-teman. Ini bahannya Raja. Nah, ini 5 ruas. Nah, jadi dia saat ini sudah mengeluarkan bakal-bakal pembungaan ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5 ruas. Cuman yang di sini dia ujung ya, dia belum mengeluarkan bakal bunga. Nah, inilah yang bisa kita simpan untuk antisipasi apabila ini kita buang, nantinya takutnya dia tumbuh bahan, dia tidak tumbuh bahan. Nah, jadi kita antisipasi ini disimpan terlebih dahulu untuk tujuannya supaya bahan kita stabil di tahun berikutnya. Nah, ini kenapa ini bisa dipelihara? Ini 1, 2, 3, 4 ya, dia mengeluarkan bakal-bakal bunga ya. Nah, ini bareng dengan bahan-bahan yang ini ya, ataupun bahan-bahan B0 ataupun lanjutan-lanjutan ini ya, dia masih akan berbunga. Nah, jadi untuk menentukannya seperti itu. Nah, di sini dia juga bakalan berbunga ya, 1, 2, 3, 4 nih ya.
Nah, ini tidak akan terjadi selang karena kondisinya dia belum pupus baru, teman-teman. Cuman kalau yang tadi ya, kita balik lagi. Nah, cuman kalau yang ini, teman-teman, apabila kalian nekat memelihara jenis tunas seperti ini nantinya bakalan jadi seperti ini, teman-teman ya. Nah, seperti ini, teman-teman, apabila kalian memelihara tunas seperti tadi ya, dengan kondisi cabang-cabang yang sudah melakukan pembungaan dan saat ini dia mata yuyu. Kondisinya tunas seperti tadi, kalau kita pelihara nantinya jadinya seperti ini, teman-teman. Ini ya, saat ini dia masih degan. Nah, ini nggak akan mateng ini kalau nanti kita melakukan pemangkasan di bulan 7. Ini matengnya nanti kurang lebih di bulan 12. Nah, itulah selang ya, bisa dimengerti. Nah, nantinya dia bakalan lanjut lagi. Nah, di sini kita lihat ya kondisinya. Di sini dia sudah selesai pembungaan dan dia sudah mengeluarkan pupus baru. Nah, di sini sudah ada ukuran 1 2 3 4 5 ruas, akan lanjut ke 6 ruas. Nyaris sama dengan kondisi bahan yang saya bahas di batang yang satunya tadi, teman-teman. Nah, jadi kenapa kita harus menentukan bahan itu harus sesuai dengan pupus lanjutan, teman-teman. Apabila kondisinya seperti ini, selang. Nah, di sini kita sudah lihat di sini 5 ruas ya, 5 ruas dia tidak mengeluarkan bakal bunga. Nah, apabila di batang-batang di situ ya, di ranting-ranting itu nantinya kita melakukan pemangkasan, menemukan ukuran bahan yang polos dan tidak mengeluarkan bakal bunga, itu lebih baik kita buang. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya si batang ini dia kondisi bahan itu tidak acak-acakan, teman-teman. Dia pembungaannya nantinya di tahun berikutnya bakalan serentak dengan sesuai pupus baru atau sesuai pupus lanjutan cabang-cabang B2, dan BN0 pun bakalan berbunga. Nah, itu nutrisinya itu fokus ke arah yang tepat. Jadi kapan dia mata yuyu semua, nah jadinya dia nanti nutrisinya itu larinya ke buah. Setelah kita lakukan pemupukan, habis itu kita lakukan pemangkasan, maka tumbuh bahan kembali serentak dengan pupus baru, maka dompolannya itu bisa sempurna karena dia fokus, teman-teman, nggak nyebrang ke sana sini. Nah, jadi kalau kita memelihara bahan-bahan seperti ini ya, ini untuk kondisi saat ini ya, ini saya jelaskan untuk kondisi saat ini, ketika dia kondisinya mata yuyu seperti itu, dia butuh nutrisi ya. Nah, di sini kita punya cabang seperti ini juga. Nah, antara nutrisi buah yang ini dan buah yang itu ya, itu dia ibarat makan itu dia kuat yang ini, teman-teman. Jadi dia fokusnya ke sini, jadiin yang sini, dan yang itu kalah, akibatnya rontok. Nah, itulah kejadiannya kenapa kopi kita kok bisa buahnya gugusannya pecah, ompong-ompong ibaratnya ya. Nah, jadi kesimpulannya seperti itu. Nah, untuk kesimpulan masalah video ini, teman-teman, kesimpulannya ketika kita melakukan pemangkasan ya, nah kita menemukan tunas seperti ini ataupun tunas yang tidak berbunga sama sekali dan polos seperti ini ya, nih, itu kita lakukan pembuangan, jangan kita pelihara. Yang kita pelihara walaupun dia kecil, ukurannya baru 5 ruas ataupun 4 ruas, tapi dia mengeluarkan bakal pembungaan bareng dengan bunga ujung ini, teman-teman. Nah, kesimpulannya seperti itu.
Nah, apabila ini berbunga, maka bahan janda itu berbunga. Nah, logikanya setelah dia pupus baru di sini, nah bahan itu yang kita simpan sesuai pupus baru itu dia bakalan mupus kembali. Nah, setelah itu kapan sih lanjutan B2 ini dia berbunga, nah maka bahan B0 kita pun berbunga. Nah, kapan kita melakukan dia melakukan pembungaan raya bareng dengan bahan B0, bahan B2 berbunga, nah maka bahan B0 pun berbunga. Nah, itu bisa terjadi panen serentak dan pemangkasan serentak, maka nutrisinya fokus. Nah, mungkin sekian video dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.